Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya sudah mendapatkan ya soal-soal UTS seperti itu. Nah, di sini akan saya coba lihatkan pada teman-teman. Dan nih udah ada online. Iya masih belum benar. Bisa izin share screen? Sama. Baik, Ustaz. Maaf. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Udah mengangkat. Oke, baik ya teman-teman semuanya. Sudah terlihat ya? Ya, Ustaz. Terlihat, Ustaz. Oke, baik ya teman-teman semuanya. Jadi soal UTS kita bahas sebentar ya. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain bagi yang belum datang. Nah, ini soalnya sangat mudah ya, dan semuanya terjawab dengan baik seperti itu. Ya, yang ingin saya bilang adalah ada mungkin sebagian kawan-kawan yang jawabannya belum begitu rapi dan begitu lengkap terkait hal ini. Padahal hal ini sudah kita uraikan bersama-sama tentang soal-soal yang ditanyakan seperti itu. Kalau dibilang teman-teman semuanya soal 2 dan soal 3 ini tidak mungkin sama kan, pasti berbeda jawabannya, dan itu pun tidak mungkin jawabannya sedikit, tentu banyak seperti itu. Yang ini juga ini penting itu, satu contoh kasus penetapan tarjih, teman-teman bisa eksplor di sini. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, kalau yang by text itu, by buku itu hanya ini aja, faktor penyebab. Tapi pertanyaannya, bisa nggak dikarang? Bisa. Sebenarnya tergantung bagaimana kita dalam mengikuti pelajaran. Kenapa saya ulas ini sebentar? Karena inilah yang menentukan waktu kita liburan 1 bulan yang lalu, di bulan Ramadan. Menunjukkan bahwa UTS kita itu kurang persiapan, karena memang terjeda seperti itu. Apakah ini berlaku sama dengan mata kuliah yang lain? Saya rasa pun sama. Kenapa? Karena mata kuliah yang diikuti tidak hanya mata kuliah perbandingan mazhab saja, tapi ada mata kuliah yang lain. Sekarang berapa mata kuliah, teman-teman semester 6? 8, Ustaz. 8? Ya Allah, banyak sekali. Itu serius 8 itu? Iya, Ustaz. 20 SKS. Allah. Kan saya sih logikanya nggak masuk sama saya itu. 8 mata kuliah, dan itu semuanya UTS kah? Atau ada paper tugas? UTS semua, Ustaz. Dan tugas juga ada. Pertama. Nah, artinya apa teman-teman semuanya? Saya nggak mau memperbanyak soal ya. Misalkan 10 soal kayak gitu. Kasihan saya sama kalian.
4 ini saya sudah mikir-mikir, mampu nggak teman-teman nih ngerjainnya. Kalau semester lalu kan teman-teman ikut mata kuliah saya. Soalnya berapa? Masih ingat nggak? Samaan berapa soalnya? 3. Nggak lebih, 3. Terus saya pikir-pikir, cobalah tambahin 1 lah. Ya. Saya sih, makanya saya bilang teman-teman semuanya. UTS itu bisa dikatakan juga dengan formalitas tuh bisa juga itu Nuraini. Gampang, kerjain aja. Dosen UIJ itu pemaaf semuanya dan pemaklum. Yang penting store aja kan gitu. Akhirnya ya sudah, hasilnya ya bagus. Namun nggak itu yang ingin kita bilang di sini adalah saya ingin gak usah kita cerita tentang UIJ-nya, gak usah kita cerita tentang mahasiswanya, nggak usah, jauh sekali atau terlalu dekat sekali. Sekarang kita cerita fiturnya apa. Contoh, teman-teman sekarang kan ini karyawan ya, ada yang udah kerja, ada yang jadi guru. Coba bayangkan, nanti kalau jadi guru, perhatikan masalah ujian dan ulangan. Jangan sampai kalian tuh berlaku galak juga sama siswanya. Pokoknya Bapak nggak mau tahu, kerjakan. Kalian tuh harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ibu nggak mau tahu, pokoknya nilainya harus bagus. Nggak boleh nyontek, nggak boleh ini. Itu juga harus dipikir-pikir lagi. Bukan berarti kita nggak boleh bilang kayak gitu, bukan. Tapi standarnya mungkin agak diturunkan. Terus Pak Dinil gimana? Gimana kita maju pendidikan kita kalau standar kita diturunkan terus? Ya kan kita bisa menyesuaikan. Teman-teman jangan memberikan jawaban yang bisa dikerjakan oleh anak-anak SD yang tiap hari makan daging, makan susu. Dan dengan yang tiap harinya makan terong. Mohon maaf. Jangan samakan pemberian materi ke orang-orang yang turun dari bus dengan yang dari Alphard. Nah, kita juga harus sesuaikan itu. Nggak bisa kita paksakan, karena memang menyesuaikan. Nah, kalau teman-teman sedikit bijak, kira-kira dosen-dosen di UIJ menurunkan standar memberikan soal-soal nggak? Mengingat beban seperti itu. Ada yang iya, ada yang enggak. Nah, kita nggak bahas itu, nggak bahas kalian. Tapi kita bahas apa yang kita lakukan ke depannya. Kalian jadi guru, jadi pengajar, karyawan, apa yang harus kita lakukan untuk peserta didik kita yang kita ajari bisa mengikuti perkuliahan kita, kelas kita dengan baik. Itu juga saya. Makanya saya mewanti-wanti bagi saya itu. Jangan sampai peserta didik saya, mahasiswa saya yang 3 kelas ini, nggak dapat feel-nya sama sekali gitu. Apa sih yang didapatkan selama kita kuliah 1 tahun ini? Teman-teman perlu diketahui sekali lagi bersama ya, bahwa yang menentukan kita itu dapat atau tidaknya pengetahuan itu bukan dari dosen, itu benar itu. Tapi bagaimana kita mau mengeksplornya gitu. Mahasiswa itu jago, cerdas karena dia mau mengeksplornya. Tidak hanya mendengarkan. Mahasiswa yang mendengarkan kajian dari dosennya itu standar. Pukul rata, semua sama. Tapi ada siswa yang naik kelas, naik tingkat taraf berpikirnya, karena dia meluangkan waktu untuk mengeksplor itu. Nah, teman-teman semuanya, kalau ngikuti kelas saya semuanya datang, semuanya hadir, kita meeting online, semuanya itu udah standar semuanya. Tapi bagaimana kita untuk mengeksplor, menambah itu? Gimana cara menambah itu? Ya, teman-teman bisa eksplor dengan cara membaca, mendengar kajian, dan sebagainya. Artinya apa? Ada penambahan waktu di luar itu. Terus bertanya lagi, Pak Dinil, kalau misalkan mata kuliah perbandingan masa bertambah waktu,
Terus mata kuliah yang lain bertambah waktu nggak? Oh jelas. Lalu gimana Pak kerja kami? Ya itu konsekuensinya. Jadi memang saya nggak ingin bilang kalau orang yang kerja itu akan lebih mudah kuliahnya. Enggak. Karena saya juga pernah mengalami hal itu. Belum lagi yang sudah berkeluarga, ibu-ibu yang di sini sudah berkeluarga, bapak-bapak yang sudah berkeluarga, tanggungan pikirannya bertambah. Makanya saya bilang, nun wal kolami wa maesturun itu ya. Nun, demi pena dan apa yang dituliskannya itu benar. Jadi, teman-teman semuanya, mencatatlah dikit-dikit. Setiap pertemuan, apa sih yang disampaikan Pak Syahrul? Dicatat. Apa sih yang disampaikan Bu Nadia? Apa sih yang disampaikan Dr. Popi, Dr. Atabi, Bu Kunaini? Minimal satu kalimat aja cukup. Satu kalimat yang teman-teman dapatkan maknanya. Satu kalimat kali 8 mata kuliah, kali setiap pekan. Berarti ada 8 ilmu dalam satu pekan, ada 32 ilmu yang teman-teman bisa ulang-ulang. Terus pertanyaannya, apakah 32 ilmu itu kita amalkan? Apakah itu relate berhubungan dengan ujian UTS UAS kita? Belum tentu. Tapi setidaknya, catatan itu akan membantu pola pikir kita untuk berkembang. Oh iya, aku dapat ilmu ya. Minimal satu kalimat. Makanya mulai sekarang, teman-teman semuanya. Coba, saya ingin tambahkan, saya berpikir keras, gimana caranya supaya dapat ilmu ya, dikit-dikit ya. Teman-teman harus temukan satu kalimat lah. Gitu. Setiap pertemuan, temukan satu kalimat. Dengan pertemuan kita hari ini, apa kalimat yang menarik, yang bisa kita tarik satu kalimat? Itu penting. Sehingga kita selesai kelas ini, ada yang dibawa pulang, ada yang dibawa tidur gitu loh. Nggak hanya hilang gitu. Hilang seperti begitu saja. Jadi teman-teman semuanya, mulailah untuk mencatat. Nggak ada lagi. Tapi kalau Anda catat di HP, pasti kehapus. Bawa buku, ada buku kecil, catat itu. Catat. Bagaimanapun catatan itu menentukan kita paham, mengulang atau tidak. Seperti itu. Itu ya, buat sebagai refresh ya teman-teman UTS gitu ya. Dan kita bulan depan udah UAS seperti itu. Bulan depan UAS. Mungkin aja yang saya tanyakan. Salman, apa yang kamu dapatkan mata kuliah Ba'da ya setelah UTS ini? Kita menuju UAS ini, apa yang kamu dapatkan? Pemahaman apa? Ilmu apa yang kamu dapatkan? Mungkin kita tanya dari personal ke personal. Apa yang kamu dapatkan? Enggak ada Pak Dinil. Jangan. Ya sampai enggak ada Pak Dinil. Apa? Ya saya pusing Pak. Tugas sekolah saya Pak numpuk Pak. Mata kuliah yang lain. Nah, makanya saya bilang kalau ditumpuk nggak akan selesai. Maka dicicil. Makanya saya nggak minta banyak catatan teman-teman semuanya. Jadi cukup satu buku, ya kan? Misalnya satu buku seperti ini ya. Satu buku bisa sampai S1 lulus, belum habis. Karena apa? Karena catatannya cuma satu kalimat. Dalam satu lembar ini ada 30 baris. Berarti 30 baris, taruhlah 32 baris kan. Mepet-mepet 2 baris kan ya. Jadi satu lembar itu adalah mata kuliah 1 bulan kalian. Untuk 8 mata kuliah. Jadi 2 lembar itu udah 2 bulan. Lembar ketiga itu 3 bulan. Jadi sampai itu buku itu bisa Anda wariskan ke anak cucu itu jangan-jangan nanti. Karena masih banyak kosong ya. Tapi setidaknya buku itu akan membantu kalian. Akan membantu kita mengingat pelajaran momen-momen itu. Karena kapasitas otak kita ini terbatas. Hari ini kita ingat apa yang saya ucapkan, kalian dengar dari saya. Zoom ini mati, hilang kalimat saya. Itu udah real. Saya dengarkan Pak Syahrul ngomong panjang rapat. Kalau nggak saya catat, tutup rapat, nggak tahu lagi apa yang saya ingat dari Pak Syahrul. Kenapa? Udah mikirin dagang lah, mikirin rumah lah, sebagainya. Makanya, bagi Anda yang sibuk-sibuk ini, tidak ada kata lain.
selain kata mencatat itu. Baik laki-laki maupun perempuan, sama aja. Tidak ada pengkhususan, Pak, kami Pak perempuan, Pak, mohon dimaklumi. Ya, nggak ada. Semuanya sama. Karena orang yang menuntut ilmu itu, laki-laki dan perempuan, diberi kemampuan akal yang sama. Gitu. Hanya fungsinya saja yang dibedakan, beberapa kondisi ya dalam keajaran Islam. Demikian sebagai refreshing kita ya untuk penyiapan menuju UAS lah. Nah, kita belum apa-apa udah bicara UAS. Mungkin nanti saya buat sistem baru kalau lagi saya lihat di lapang-lapang ya. Saya mau buat sistem baru gitu. Gimana cara menguji pemahaman kita itu. Saya selalu mengeksplor Pak Naga, gimana cara saya mencoba metode-metode baru. Jadi sekalian ini sebenarnya sebagai kelinci percobaan saya sebenarnya. Setiap mahasiswa itu udah jadi kelinci percobaan saya menggunakan metode-metode ini, metode. Kalian kan tahu kalau sebelumnya kan dengan saya kan, metode saya itu berubah-ubah. Inilah yang itulah. Karena mumpung saya jadi dosen, saya suka-suka saya kan gitu. Itulah saya kan gitu. Suka-suka saya untuk mengeksplor itu. Jadi mohon maaf aja. Saya memang suka, tapi kan teman-teman menikmati hal ini karena saya desain dengan baik hal itu, bukan hanya sekedar lalu hilang itu. Saya ingin bilang metode saya ini bisa teman-teman terapkan di sekolah teman-teman itu. Dan ternyata metode-metode saya itu ketika mereka KKN, PPL, mereka lapor ke saya, kakak kelas kan itu. Pak Dinil, saya gunakan metode Bapak dalam hati saya, dalam pikir saya. Itu udah jadul metode saya itu. Artinya kan berkembang ya. Artinya saya ingin bilang bahwa kita bisa mencobakan hal-hal yang baru. Mungkin itulah sebagai bentuk kenapa S1 saya tentang skripsi saya tentang metode pembelajaran, S2 saya tesisnya tentang strategi pembelajaran, karena saya suka mengubah-ubah, berinovasi, berimprovisasi tentang metode pembelajaran. Karena bagi saya, guru yang hebat itu, pendidik yang hebat itu, bukan sekedar materinya kuat, tapi bagaimana dia mendeliverinya itu. Ada orang yang jago ilmunya, tinggi ilmunya, tapi gagap dalam memahamkan kepada orang lain. Kenapa? Karena alat yang dipakai kurang tepat. Makanya teman-teman semuanya, ya saya bilang apa adanya tadi itu anggap intermezzo ya, kelinci percobaan. Tapi itu sebenarnya real itu. Artinya saya mencobakan, saya coba memaksa diri saya untuk berubah-ubah. Gunakan pakai YouTube kah, besok pakai Facebook kah, belum TikTok saya belum coba gitu. Jadi nanti saya suruh Pak Naga buat TikTok Pak Naga. Mau nggak mau Pak Dinil. Ya udah nggak naik, nggak lulus. Kan ada kuasa saya karena sebagai dosen kan, mau nggak mau ya wis lah, tak buat ini pakai TikTok mau nggak mau. Nah, jadi itu kita punya bargaining position ya Pak Naga untuk di situ. Tapi kan saya nggak mungkin memaksa, tapi saya bujuk Pak Naga, buat dong, bentar aja kok, nanti bisa dihapus. Kan pola kita pendekatannya kan bisa banyak. Nah, gitu juga ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa dalam kita mengajar itu perlu diperhatikan banyak hal. Nah, makanya saya ingin bilang nanti menuju UAS nanti, teman-teman juga harus lihat-lihat lah ya, gimana caranya. Saya nggak tahu kapan tanggal UAS. Apakah nanti saya sudah di Indonesia bisa bertemu ataukah masih di Turki? Saya belum tahu. Jadi Pak Saul udah nelpon saya, Pak Dinil, kapan? Kan saya bilang, aduh ini high season ini kan, lagi high season. Kalau musim summer ini harga tiket pada naik semua kan gitu. Jadi ya berlibur dulu lah, ya santai-santai dulu lah di Istanbul kan, menikmati harga barang yang begitu naik kan. Oke, teman-teman semuanya, sampai itu nanti akan saya coba share beberapa catatan ya tentang kajian teman-teman semuanya. Saya sampaikan lah ya, biar
Sepertinya saya sudah pernah berjanji bahwa saya akan sampaikan cuplikan sedikit tentang jadi dari kelihatannya Excel saya. Jadi dari sini saya udah bisa memantau perkembangan teman-teman semuanya. Ada yang nggak pernah, ada yang nol, ada yang tidak pernah ngomong, tidak pasif, jadi saya bisa menentukan. Nah, ini 6C, ini 6D, 6E, masing-masing ada kolom-kolomnya. Jadi nanti kalau ada Ayu nanti mendebat saya, Pak Dinil, saya nggak terima dapat nilai C, misalkan seperti itu. Gampang saya mengkoreknya. Seperti ini. Jadi teman-teman semuanya yang nggak pernah berbicara, nggak pernah ini, tentu perlakuan nilai itu berbeda. Kan saya sudah bilang bahwa teman-teman semuanya di sini dilihat dari kemauan dan keaktifan seperti itu. Ada yang masih kosong, itu sebagai catatan saya. Dan ini saya rekap setelah saya kuliah, saya selalu rekap pelan-pelan. Memang kalau ditinggal-tinggal agak sibuk juga kan, itu jadi sedikit seperti itu. Oke, itu kira-kira gambaran ya. Jadi saya ingin bilang kalau teman-teman memang serius jadi pendidik, maka serius juga lah waktu kita menjadi pelajar. Kalau kita mau jadi pendidik, maka kita serius jadi mahasiswa. Mulai dari sekarang, dicicil, dituliskan. Saya waktu S1 punya kumpulan makalah lengkap Pak Naga, lengkap. Dari kelas semester 1 sampai saya lulus. Makalah dulu mesti di print semuanya karena nggak ada share-share ginian. Online dulu pakai GPRS, klik sekarang 2 menit baru kebuka tuh website Blogspot. Jadi kami itu presentasi tanpa online, tanpa apa, di print. Jadi tas saya itu khusus makalah 10 lembar, kawan-kawan, tebalnya segini. Dan itu masih saya simpan. Waktu selesai terus saya tinggal di Padang tuh, nggak tahu hilang kemana, biarin aja. Artinya apa? Saya mengumpulkan itu, saya buka-buka. Ada memori loh. Memorinya apa? Ketika saya buka lembar ini, saya mesti ingat waktu ini saya cerita sama teman yang ini pada saat dosen yang ini. Memorinya ada. Ya, gitulah nostalgia ya, masa-masa lalu. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang siapa yang akan presentasi? Saya Ustadz, kelompok 7. Ayu, dan? Saya Ustadz. Reza. Oke, Langsung mulai aja ya Ustadz. ya, langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, saya ucapkan puji dan syukur karena kita semua pada pertemuan kali ini. Yang pertama, hormat kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dinil Abrar Sultani, serta kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Ayudhya Ningrum, dengan rekan saya, Reza Afifatul Jannah, akan mempresentasikan tentang Imam Mazhab dan dasar istinbab hukumnya. Yang pertama ada biografi Imam Abu Hanifah dan dasar istinbab hukumnya. Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Sabit bin Zautah, kemudian populer dengan sebutan Abu Hanifah. Abu Hanifah ini dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Abu Hanifah diberi gelar dengan sebutan Hanifah karena salah seorang putranya bernama Hanifah. Bahkan ada yang meriwayatkan sebab disebut Hanifah karena beliau erat berteman dengan tinta. Kemudian
Sebab perkataan Hanifah menurut bahasa Irak berarti dawat atau tinta, yaitu beliau senantiasa membawa dawat guna menulis ilmu yang diperoleh dari guru beliau atau lainnya di mana-mana. Menurut riwayat lain, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan Hanifah dalam bahasa Arab artinya cenderung kepada agama yang benar. Tempat kelahiran Abu Hanifah dan perjalanan kehidupannya mulai dari kecil sampai dewasa sangat memberikan warna yang jelas terhadap sikap kepribadiannya. Lebih-lebih lagi terhadap pola pikirnya yang berorientasi atau mendorong ke arah aliran ra'yu yang selalu berlandasan rasio. Memang biasanya kondisi lingkungan yang dimana seseorang dilahirkan dan dibesarkan sangat memberi pengaruh dan warna terhadap sikap, kepribadian, dan pola pikir orang tersebut. Seperti Kufah yang berdampingan dengan Persia yang banyak melahirkan filosof dan pemikir yang bersifat rasional. Itulah kemudian yang ikut mempengaruhi karakteristik pemikiran beliau yang beraliran al-Ra'i. Kemudian pendidikannya dirintis sejak kecil. Abu Hanifah sudah gemar membaca dan menghafal Quran. Meskipun ikut berdagang di pasar bersama ayahnya, ketika itu ayahnya usahawan besar sebagai penjual kain sutra. Melihat kecerdasannya yang mengagumkan itu, maka atas anjuran Al-Sya'bi atau ulama Kufah, ia mulai menekuni ilmu dan tetap menjalankan usaha perniagaannya. Dalam perjalanannya menuntut ilmu pengetahuan, yang pertama sekali beliau pelajari ialah bidang ilmu kalam. Karena ilmu kalam adalah ilmu yang bernilai tinggi dari segalanya dalam Islam. Justru itulah Imam Hanifah dapat dikatakan sebagai yang luas ilmu pengetahuannya dalam bidang ilmu kalam. Selanjutnya, Imam Abu Hanifah mempelajari ilmu fikih sebagaimana dapat dilihat dalam lintasan sejarah bahwa beliau banyak berguru kepada imam besar dan terkenal pada masa itu. Beliau juga mendalami ilmu hadis dan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu balaghah dan hikmah. Sehubungan dengan banyaknya ruang lingkup bidang ilmu yang digeluti oleh Imam Abu Hanifah, maka hal tersebut menjadikan beliau sebagai seorang yang ahli dan sekaligus mendapat julukan sebagai mujtahid. Salah satu yang terpenting untuk melihat pemikiran keintelektualan seorang tokoh adalah guru-guru yang mengajarinya. Sebab sebagaimanapun sedikit banyaknya telah terjadi kontak intelektual yang mempengaruhinya tersebut dalam bersikap sesuai dengan gurunya itu. Di antara guru-guru Imam Abu Hanifah adalah Hamad ibnu Abi Sulaiman, Atta ibnu bin Rabah, Nafi Maula ibnu Umar, Zaid ibnu Ali, Ja'far bin Al-Siddiq, kemudian Abdullah ibnu Hasan, Anas ibnu Malik, dan banyak lagi gurunya dalam berbagai disiplin ilmu. Setiap ada negeri atau kota yang didengar oleh beliau ada ulama yang terkenal, maka dengan segera beliau datang dan belajar atau berguru kepadanya sekalipun hanya sebentar. Dapat kita pahami cara beliau beristimbat dari tuturan beliau sendiri. Beliau berkata, saya memegangi kitabullah apabila saya mendapatinya, sesuatu yang saya tiada dapati di dalamnya, saya memegangi sunnah Rasul dan athar-athar yang sahih yang telah masyhur di antara orang-orang kepercayaan. Apabila saya tiada dapati di dalam kitabullah dan sunnah Rasul, saya berpegang kepada perkataan para sahabat. Saya ambil mana yang saya kehendaki, saya tinggalkan mana yang tiada saya kehendaki. Saya tidak keluar dari perkataan para sahabat kepada perkataan orang lain. Apabila keadaan telah sampai kepada Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Al-Hasan ibnu Sirin, dan Sa'id ibnu Musayyab, maka saya pun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad. Kemudian diterangkan oleh Sahal ibnu Muzahim mengenai dasar-dasar Abu Hanifah dalam menegakkan fikih sebagai di bawah ini. Abu Hanifah memegangi riwayat orang yang kepercayaan dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan muamalat manusia dan adat serta urf mereka itu. Beliau memegangi qiyas. Kalau tidak baik dalam satu-satu masalah didasarkan kepada qiyas, beliau memegangi
istishan selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan urf. Ringkasan dasar Abu Hanifah yang pertama ada kitabullah, yang kedua sunnah Rasulullah dan athar-athar yang sahih yang telah masyhur di antara para ulama, yang ketiga ada fatwa-fatwa para sahabat, yang keempat qiyas, yang kelima istihsan, kemudian yang terakhir adat dan urf masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reza Afifatul Jannah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan Ayu Widyaningrum. Selanjutnya yaitu biografi Imam Malik dan dasar istimbat hukum. Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, berasal dari Yaman. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berkediaman di sana. Kakeknya Abu Amir, seorang sahabat Nabi yang turut mempersaksikan segala peperangan Nabi selain dari peperangan Badar. Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Beliau mempelajari ilmu pada para ulama-ulama Madinah. Guru beliau yang pertama-tama ialah Abdurrahman ibnu Hurmuz. Lama beliau belajar padanya dan beliau menerima hadis dari Nafi Maulana ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Gurunya dalam ilmu fikih ialah Rabi'ah Ibnu Abdirrahman yang terkenal dengan Rabi'atul Ra'i. Sesudah guru-gurunya mengaku bahwa beliau telah ahli dalam soal hadis dan fikih, barulah beliau memberi fatwa dan meriwayatkan hadis. Beliau sendiri pernah berkata, saya tidak memberi fatwa dan meriwayatkan hadis sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakui. Banyak benar ulama hadis yang menerima hadis para fuqaha yang mengikuti perjalanannya. Malik mempunyai dua sifat. Pertama, sifat ahli hadis, dan kedua, sifat mufti dan mustanbit. Oleh karena itu, banyak guru-gurunya sendiri seperti Robi'ah dan Yahya ibnu Said, Musa ibnu Ubdah menerima hadis daripadanya. Di antara teman-temannya yang meriwayatkan hadis daripadanya, yaitu Sufyan Ats-Tsaur, Al-Laits ibnu Sa'ad, Al-Auza'i, Sufyan ibnu Uyainah, dan Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah. Dan di antara yang meriwayatkan hadis daripadanya pula, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, Abdullah ibnu Mubarak, dan Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik tidak pernah pergi kemana-mana, karena itulah kebanyakan hadis beliau berputar dalam riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh ahli Hijaz saja. Banyak ulama-ulama Mesir dan ulama Maghribi dari Afrika dan Andalus datang belajar kepadanya. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah atau 798 Masehi. Adapun dasar-dasar istimbat hukum Imam Malik adalah sebagai berikut. 1. Kitabullah. 2. Sunnah Rasul yang beliau pandang sahih. 3. Amal ulama Madinah, ijma' ahli Madinah, dan terkadang-kadang beliau menolak hadis apabila berlawanan atau tidak diamalkan oleh ulama-ulama Madinah. Dalam bab ini banyak ulama yang menentangnya, di antaranya Asy-Syafi'i dalam Al-Um dan Abu Yusuf. Yang keempat yaitu qiyas, dan yang kelima masalat mursalah atau istislah. Inilah di antaranya dasar-dasar fikih beliau yang penting. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan Saudari Ayu Widyaningrum. Apakah dari teman-teman adakah yang ingin bertanya? Untuk di kolom chat itu Siti Rahayu. Silakan. Coba. Izin ya, teman-teman ya, siap-siap. Dara Nur Atika ada?
Nggak ada ya? Aman. Nggak ada. Agung? Agung ada? Tidak, Ustaz. Siti Rahayu? Nggak ada. Putri Novianti? Nah, Ustaz. Ada Putri? Udah, Ustaz. Nggak ada ya? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Salsabila? Hadir Ustadz. Siti Fatimah? Nisa Nur Aulia? Nur Aini? Hadir Reza? Fitriani ada kan? Hadir Ustadz. Ayu Widyaningrum? Hadir, Ustaz. Naga Irsal? Nggak ada. Adi Nurrahman? Hadir Ustaz. Monika Fitri? Mairunisa? Hadir Ustadz. Siska Susanti? Mega Zain? Muhammad Ilyas? Hadir Ustaz. Indaul Hasanah? Hadir Ustadz. Siti Zaratul ini. Hadir Ustadz. Silakan Ilyas, mungkin bertanya Ilyas. Oh iya, saya bertanya tentang penetapan hukum. Ini kan yang tadi berbicara tentang 5 mazhab dan istimbatnya. Secara garis besar kan yang di sini yang jelaskan sebenarnya saya masih sebenarnya sih yang dibahas tentang hukumnya gitu kan. Pengambilan hukum dari istimbat dari beberapa mazhab. Tadi sedikit disebutkan adanya kias, adanya tuh dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut pemakalan nih, kalau seandainya kita seorang Muslim yang ada di Indonesia, itu pasti berbeda yang ada di Arab Saudi tentang penetapan hukumnya. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada suatu hukum yang bisa dikiaskan yang ada di Indonesia sama seperti halnya yang ada di Arab Saudi gitu. Karena penetapan kias ini menurut saya itu sedikit mudah, akan tetapi bisa masuk ke dalam kerusakan jika seseorang tersebut tidak memiliki ilmu yang namanya usul fikih. Menurut makalah juga yang pertama kan tadi ada nggak gitu hukum kias. Yang kedua, bagaimana seseorang tersebut bisa menggunakan metode kias supaya berhati-hati nih dalam menetapkan hukum. Emang kalau kias itu kan mudah gitu, seperti contoh digambarkan tentang ini, tapi penerapannya itu yang saya baca itu agak susah gitu beneran. Bukan saya metode kias itu usul fikih itu kadang-kadang emang kias itu mudah, tapi kalau seandainya
diterapkan suatu yang mendekati hukum itu agak-agak sulit untuk diterapkan. Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Pada pemakalah saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudara Ilyas untuk pertanyaannya. Silakan Saudari Khairunisa. Ada pertanyaan? Sampaikan. Di kolom chat juga ada pertanyaan pemakalah dari Saudari Siti Rahayu. Bisa dibacakan atau disampaikan. Baik, terima kasih Salman. Pertanyaan dari Siti Rahayu, yaitu apa yang dimaksud dari aliran-aliran Ar-Ra'yi? Oke. Dari Putri Novianti, mengapa mayoritas masyarakat Indonesia bermadzhab Syafi'i dan dibanding mazhab yang lainnya? Terima kasih Kak Ayu dan Putri. Silakan langsung dijawab aja. Saya mau coba jawab pertanyaan Kak Siti Rahayu. Apa yang dimaksud dari aliran Al-Ra'i? Al-Ra'i adalah ulama yang banyak menggunakan logika dalam menyimpulkan hukum. Jadi ulama ini menyimpulkan hukum di atas logika ini didasarkan pada yang tadi telah disebutkan. Kalau untuk Abu Hanifah, yang pertama kitabullah. Kalau di kitabullah Imam Abu Hanifah menentang, maka kemudian begitu pula. Jadi menyimpulkannya ini banyak menggunakan logika, namun logikanya ini didasari kepada 6 yang tadi disebutkan kayu. Itu untuk teman-teman yang lain boleh. Ya, nambahin dikit ya teman-teman. Boleh. Dari pengetahuan yang saya dapati, ya kan di situ untuk aliran Ar-Ra'i, ya kan merupakan mazhab yang mana metode ijtihadnya itu, ya, metode dalam ijtihadnya itu banyak dipengaruhi oleh metode berpikir, yakni sahabat Umar dan sahabat Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah gitu.
Ya kan, di mana nih sahabat Umar dan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini merupakan sahabat yang terkenal sering menggunakan ra'yu atau apa namanya? Logikanya lah gitu dalam menentukan hukum syariat. Itu sepenggal wawasan aja sih tentang aliran ar-ra'i. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Adi dan Saudari Ayu jawabannya. Berarti untuk aliran ar-ra'i ini lebih kepada imam-imam yang menjawab sesuatu berdasarkan logika, tetapi merujuk kepada yang 6 tadi ya. Terima Iya kasih. Kak, betul. Sama-sama Kak Ayu. Boleh saya tambahkan tentang ahli roh. Jadi gini, sebenarnya hukum yang mendasari tentang ahli roh ini sebenarnya ulama bersepakat boleh digunakan akan tidak melanggar syariat. Jadi hukum ini dihasilkan oleh para ahli fikih dan mujtahid. Sifatnya ini jadi persangkaan baik yang mendatangkan kemanfaatan dan tidak menggunakan suatu syariat baik yang dari kalau ibaratnya itu dari teksnya ke kontekstualnya pengertiannya. Tapi dalam hal ini ahlu ra'yi atau ahlu ra'yu mengambil suatu ijtihad itu tidak langsung tidak hanya mengambil satu pendapat saja, akan tetapi dia analisis dulu. Ibarat kata kalau dalam metode kalau ini kan metode penelitian ya, itu kita observasi dulu gitu. Observasi di mana untuk menggunakan akal itu harus sejalan dengan hukum syariat. Jadi di sini syariatnya tidak melanggar dan sejalan dengan akidah Islam yang bisa masuk dalam ranah tujuannya ibadah sebenarnya. Ibadah ini dalam arti menolong, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu kan. Tujuannya ke sono sebenarnya untuk, tapi ra'yu ini bisa menjadi batal hukumnya jika menyalahi syariat. Itu saja sih gampangnya secara pengertiannya. Emang ra'yu ini diperselisihkan, akan tapi jika digunakan dengan baik dan benar dan tidak melanggar syariat, maka kemanfaatannya sangat besar. Contohnya kan banyak. Contohnya jika kalau kita mengacu tentang vaksin sekarang, contohnya pasti ada orang yang mengatakan bahwa vaksin itu jelas tidak ada asal usulnya, kan vaksin tuh dari Nabi. Kalau untuk pemikiran seperti itu, tapi jika dari kalangan ulama
sekarang atau kontroversi ya. Jadi dilihat dulu vaksin ini bisa bermanfaat apa enggak. Nah, hal itu bisa digunakan namanya ijtihad bil ra'yi. Itu saja sih mungkin. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang menambah. Dipersilakan. Saya kembalikan ke pemakalan. Baik, terima kasih Bang Ilyas atas Bang Ilyas. Terima kasih atas tambahannya Bang Ilyas dan juga Adi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bang Ilyas di poin B. Di poin kedua, yaitu bagaimana seorang bisa menetapkan metode kias, namun tetap berhati-hati dalam penerapannya. Gitu ya Bang Ilyas? Ya, benar. Oke. Hukum kias merupakan sebuah solusi yang ditawarkan untuk berbagai kasus hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalil dalam sumber hukum Islam. Semua orang mengetahui bahwa hukum Islam terkandung dalam Al-Quran, terdiri tradisi kenabian, pendapat dari generasi awal ulama, konsensus dan kontroversi di antara mereka memiliki kapasitas intelektual yang tinggi dan analisis yang tajam di mana dia dapat mengidentifikasi fakta yang tidak jelas dan bisa menjadi al-qais. Konsep kias terdiri dari 4 elemen, yaitu al-as, yaitu hukum asli yang berasal dari teks, al-far atau dari sebuah al-ilah. Sebuah kias tidak boleh melampaui teks dari sumber hukum Islam karena diambil dari teks yang ada. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti istinja memakai tisu. Di masa Rasulullah kebanyakan orang membuang hajat di pasir, di luar rumah, dan di luar pemukiman penduduk. Untuk itu istinja yang mereka lakukan umumnya tidak menggunakan air, melainkan pakai batu. Namun di zaman sekarang tisu itu diperbolehkan dan termasuk contoh daripada hukum kias. Namun dalam hukum kias ini ada syaratnya, harus memenuhi ketentuan dan tidak keluar dari batas yang disebutkan. Jadi bagaimana kita menetapkannya? Kias tetap mungkin menjadi solusi, tetapi kias memiliki syarat-syarat yang harus tidak keluar dari teksnya, seperti itu Bang Ilyas maksud saya. Tidak keluar dari batasan teks yang disebutkan daripada hukum asalnya. Itu mungkin teman-teman tadi kedengeran nggak jawaban saya? Kedengeran aja. Ya. Itu. Mungkin Bang Ilyas kurang paham atau bagaimana dengan penjelasan saya? Cukup paham, tapi gini, yang saya mau tuh tadi pertanyaannya itu hukum kias kan kalau ibarat kata disamakan ya, disamakan dengan ini, tapi saya khawatir kepada orang yang hanya asal menghukumi sesuatu disamakan. Contohnya air 2 kula itu disamakan dengan 3 liter gitu kan. Tapi kan di situ harus, saya bagaimana nih caranya, maksudnya caranya si orang yang ini biar ngerti kias itu bisa digunakan apa gitu, maksud saya gitu tadi pemikirannya gitu kan. Kan kalau orang yang paham kan asal usulnya pasti dia mempunyai ilmu gitu, usul fikih. Nah itu yang tadi biar hati-hati orang awam ini selalu jaga gitu, biar dari ini kalau kita belajar gitu kan tentang kias. Nah, bagaimana orang awamnya ini yang maksud saya
yang khawatir jika dipersepsikan tentang hukum kias ini gitu. Itu saja maksudnya, tambahan maksudnya orang awam ini apa gitu. Dalam Itu kan kita mungkin hidup tidak sendiri gitu ya Bang Ilyas. Pasti kita memiliki lingkungan, tetangga, orang lain, ataupun bisa dengan memanfaatkan media-media yang ada. Jadi orang awam itu misalkan kalau ada yang tahu orang awam itu melakukan tersebut salah, kan yang tahu bisa menasehati, memberitahu, ataupun mengajari yang benar itu seperti apa. Terus bisa juga dengan memanfaatkan media yang sekarang seperti YouTube, Google. Jadi menurut pendapat saya, orang awam tentu tidak benar-benar hidup sendiri gitu, Pak Ilyas. Pasti ada lingkungan, ada media-media yang mungkin akan bisa membantu untuk meluruskan hal yang dia mungkin masih ragu ataupun masih samar-samar. Seperti itu, Bang Ilyas. Oke, makasih. Terima kasih kepada pemakalah atas jawabannya. Mau menambahkan untuk tadi pertanyaan Bang Ilyas, mungkin kalau untuk orang awam merasa ragu, ya jangan maksudnya jangan dilakukan gitu. Dipastikan dulu untuk melakukan sesuatu itu dengan yakin, ditanyakan kepada orang yang ahli gitu mungkin. Oke, makasih. Mungkin yang lain tadi ada yang keluar tuh chat. Ya. Assalamualaikum, suara saya kedengeran? Kedengeran. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Dari tadi bisu nih. Tadi terkait dengan saya pertama agak rancu terkait kias yang mengarah kepada kerusakan gitu ya. Karena kan yang menetapkan kias itu pasti orang-orang yang sudah memenuhi kriteria gitu, terutama seorang mujtahid, dan tentu mereka mempertimbangkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan sebagai orang awam, bahkan kita juga gitu ya, itu sebagai penikmat, ya penikmat dari hasil kias gitu. Jadi kalau memang terutama orang-orang awam, ya tentu kalau pandangan saya sangat ya jadi penikmat aja gitu, penikmat terhadap produk yang sudah ditetapkan gitu, dari kias-kias yang sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi yang tadi disampaikan saudari Ayu, ya orang awam ya sebaiknya jadi penikmat aja gitu. Kemudian berpikir sebelum melakukan gitu. Karena kan kias ini juga ada syarat-syarat utamanya sehingga terhindar dari kerancuan yang pernah kita pelajari tentang hukum asal, kemudian dalilnya, kemudian apakah iniannya apa tentang apa yang menjembatani dari hal-hal itu gitu. Kan ada beberapa syarat ketika melakukan kias dan itu biasanya tentu dilakukan oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat gitu dan orang-orang awam tentu tidak dianjurkan dan tidak bisa menjadi produk ketika dia berpendapat. Mungkin seperti itu Bang Ilyas. Jadi kalau saya pribadi mungkin bisa disampaikan terkait tadi kerusakan ketika apa namanya? Ketika menetapkan kias gitu. Apalagi tadi dengan 2 kulah yang dikatakan 3 liter gitu. Nah, mungkin itu bisa diluruskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Salman, mungkin yang lainnya.
bisa dilanjut pemakalah pertanyaan selanjutnya tuh. Mungkin dari Saudari Nisa ada nih. Kemudian Saudari Putri Novianti juga belum terjawab. Kasih banyak Salman atas tambahannya, atas penjelasannya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Novianti. Mengapa mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i dibanding imam mazhab yang lain? Bagaimana? Udah selesai? Kok Suaranya masih di mute, Ayu. Belum Oh iya, Ustaz, dua lagi. sorry. Ya, bantulah jawabannya. Iya, maaf. Oke, pertanyaannya mengapa mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i? Yang pertama, karena memang Wali Songo bermazhab Syafi'i. Para wali Songo ini memang memberikan sumbangsi cukup besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Maka tak heran masyarakat Indonesia banyak menyerap dan menduplikasi cara mereka mengamalkan ajaran agama Islam. Termasuk dalam hal ini yaitu fikih. Ini sebagai konsekuensi logis dari peran Wali Songo. Kemudian yang kedua yaitu dari Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa keterangan beliau bahwa mazhab Syafi'i adalah mazhab yang diridhoi oleh Allah. Mungkin seperti itu. Ada tambahan dari teman-teman. Masya Allah, mazhab yang diridhai oleh Allah. baik, udah selesai semuanya? Udah dijawab semua pertanyaannya? Ustaz, saya mau jawab pertanyaan dari Hairunisa. Oke. Terakhir ya itu ya. Apa maksud Ayo. dari, iya betul Ustaz. Apa maksud dari sifat mufti dan mustandid? Mufti adalah orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad. Tugas mufti ini kan syariat Islam dalam suatu masyarakat. Syarat untuk kemudian maksud dari mustambid adalah mujtahid yang melakukan dan istinbat itu. Ya. Mungkin Reza jawabannya. Gimana Ica untuk jawabannya? Pak udah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih Ayu. Ica. Ustaz mengenai itu. Terima kasih. Oke, baik ya.
Sudah selesai? Ayu dan Reza? Sudah Baik. Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman semuanya, pembahasan kita kali ini adalah tentang dua tokoh hebat ya. Dua tokoh yang membawa perubahan besar bagi umat Islam. Kalau dibilang tokoh-tokoh ini kalau boleh dikatakan dan mungkin sebagian besar diperdebatkan antara Syiah dan Sunni. Gitu. Kita kan sekarang bicara konteksnya karena kita sesama Sunni dan keempat mazhab ini kategorinya adalah kategori ulama-ulama Sunni seperti itu. Kalau ini dihadap-hadapkan head to head dengan teman-teman mungkin yang sebagian yang mungkin mengikuti mazhab Syiah, mungkin ini akan terjadi penolakan. Sekarang ada pertanyaan nih. Sebelum itu, saya ingin tanyakan dulu. Di luar konteks, saya ingin ini teman-teman silakan dijawab ya. Ini ada sedikit survei. Survei yang ini anggap aja ini wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin. Teman-teman kenal nggak dengan Buya Hamka? Cuma dengar namanya Ustaz. Pernah dengar Melalui namanya? bacaannya, Ustaz. Melalui bacaannya. Dakwahnya. Tahu Dakwah. fotonya, Ustaz? Gimana? Tahu fotonya. Tahu fotonya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, misal, itu pertanyaan pertama adalah kenal nggak dengan Buya Hamka? Atau saya acak gue. Zahratul, kamu tahu nggak karya Buya Hamka itu apa aja? Jawabannya yes, iya atau tidak. Kalau tahu, tidak tahu nggak masalah. Ini saya mau menyampaikan paper saya tentang sebentar ya. Ini lagi direkam ya. Nanti ke ini ya, ke YouTube ya. Jadi ulama-ulama ini juga hadir nanti di bumi Indonesia. Sepertinya akan ada kan. Kita udah lihat beberapa tokoh-tokoh ulama-ulama kita juga yang juga kalibernya juga kuat, hebat, pemikirannya bagus, hafalan Qurannya bagus, ilmunya bagus. Saya kira itu menjadi referensi kita untuk sebagai rujukan kan gitu. Karena kita memang tidak semuanya memiliki spesialisasi keilmuan dalam hal keulamaan itu gitu ya. Sebagaimana ketahui bahwa ulama warasatul anbiya kan itu sebagai waris dari Nabi Muhammad khususnya seperti itu. Jadi ulama itu yang seperti Maliki, seperti Hanafi yang pada kesempatan ini kita bahas itu sebagai ulama-ulama fuqaha ya, sebagai ulama-ulama mazhab seperti itu. Hendaknya bisa muncul di Indonesia kan gitu. Masalah nanti terjadi pertentangan ya, pergesekan antara timbul masalah antara masing-masing merasa paling benar antara sesama mazhab itu udah hal lumrah. Maka yang perlu didewasakan adalah masyarakatnya harus ilmiah, masyarakatnya harus cerdas bahwa perbedaan itu ada. Kalau boleh kita flashback ke belakang nih ya teman-teman ya. Dulu kan ini masih adem ayem aja. Kenapa? Karena orang Indonesia belum banyak yang sekolah ke luar negeri, Panaga. Belum banyak Reza yang kuliah ke Timur Tengah. Belum banyak yang ke Arab Saudi, ke Madinah. Belum banyak yang ke yang lain-lain. Masih bisa dihitung. Tapi sekarang gelombang. Setelah selesai dari pondok pesantren, itu kuliahnya kemana-mana. Ke Turki, ke Timur Tengah. Bukan hanya ke Kairo ya. Ke Kairo kan udah jelas sudah itu. Tapi kalau ke Madinah, ke Maroko, ke Arab Saudi, itu kan mereka kan secara tidak langsung sehebat-hebatnya menjaga pemahaman, setidaknya kan akan terinfiltrasi kan. Pemikiran kita itu hasil bacaan, tiap hari ketemu guru, dikasih wejangan seperti ini. Kan itu kan sebagai pola pikir kita kan berubah. Karena tiap hari kita bertemu. Nah, lulusan-lulusan itu pulang ke Indonesia,
menyampaikan pemahaman-pemahaman, menyampaikan kajian-kajian. Yang nggak mau lagi yang beginilah, yang mau buat tambahan beginilah, yang buat amalan seperti inilah, karena dia akan membawa apa yang sering dirutinkannya selama kuliah, dia bawa ke Indonesia, ternyata itu berseberangan, kan? Jadi terjadi pergesekan. Sekarang itu udah banyak sekali. Ulama-ulama itu udah golong-golongannya itu banyak sekali gitu ya. Dan itu Anda harus tahu, kita harus bijak di situ dalam melihat, bukan hanya sekedar ini masalah Muhammadiyah dan NU lagi, bukan masalah Persis dan ini lagi, bukan. Bahkan ini bertambah konteksnya, karena kalau misalkan masalah Persis, ormas lah khususnya ya, itu udah clear, karena sehebat-hebatnya pun bertengkar, mereka masih satu level, masih dalam grup sama gitu. Tapi kalau yang dari luar, itu grupnya beda gitu. Artinya apa teman-teman semuanya? Jadi pola ya, manhaj namanya. Manhaj cara berpikirnya itu udah berbeda. Lalu pertanyaan selanjutnya, salahkah ketika alumni-alumni luar negeri ini yang mereka mengikuti Hanafi, kayak di Turki teman-teman. Misalkan Salman S2 nanti di Turki, masuk Islamic Studies. Yang dijojolin kan Hanafi semua di kepala itu. Fikih Hanafi, ya hadis ya kajian-kajian Hanafi, semua Hanafi kan. Kalau teman-teman pernah dengar Sulaimani yang di Indonesia, pernah dengar nggak? Itu kan orientasinya ketika mereka di sini kan itu mengkaji fikih Hanafi. Nah, ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka kembangkan itu kan di Bekasi lah ada. Jakarta Timur ada nggak, saya nggak tahu ya. Pokoknya yang saya tahu di Tangerang ada, Bekasi ada pos-posnya itu kan. Nah, itu baru satu. Turki itu baru Turki. Gimana yang lain? Gimana posisi yang lain? Nah, nanti Indonesia ini memang majemuk sekali. Majemuk sekali. Heterogen sekali dalam pemahaman keislaman. Bisa jadi jangan kita merasa, wah yang penting Indonesia yang mau sapi aja. Pokoknya di luar sapi nggak bisa. Kadang-kadang ini takutnya di keluarga kita sendiri itu beda. Jangan itu kadang-kadang bisa beda. Tahu-tahu nanti kan, misalkan Zara udah punya suami atau belum? Misalkan punya suami, ternyata mazhabnya beda gitu. Misalkan ya, kan itu kan harus diperhatikan, itu kelasnya itu bagaimana, sangat tinggi. Kata abang ya, aku ini Hanafi, ya kan? Nggak boleh, abang harus Syafi'i. Anaknya lahir. Ya, jadi kan seru jadi di rumah tangga itu kan. Jadi bertengkarnya bertengkar buka kitab gitu kan. Wah, keren banget sekali itu ya. Jadi sebenarnya antara 4 mazhab itulah. Karena yang membuat bertengkar itu karena merasa diri paling benar, yang tadi bilang. Yang ada itu saya nggak tahu, itu bisa di cross check lagi tuh, apakah kalau yang Syafi'i itu yang masuk surga gitu. Khawatir saya ketika bahasa ini masuk ke Turki kena gebuk gitu. Kalau kita bilang seperti itu, atau ke Madinah lah gitu kan. Pokoknya Syafi'i surga. Ya. Sampai di Madinah suruh pulang, dideportasi langsung teman-teman. Pulang. Karena kan di sana nggak itu, mereka hambali. Jadi saya ingin simpulkan bahwa perkembangan itu memang ada. Profil-profil mereka itu wajib kita tiru. Karena bagaimanapun mereka itu sosok ulama yang hebat. Hafal Al-Quran mulai sejak kecil. Dan kita sampai setua ini juga kadang mau jadi imam lupa itu surat-surat pendek kadang-kadang. Itu kalau mereka kecil aja udah hafal. Jadi dari situ aja kita janganlah semata-mata udah pokoknya mereka nggak benar, jangan. Artinya ulama-ulama itu patut kita tiru. Dan satu hal yang menarik, kalau Hanafi dia merantau, kalau Maliki dia nggak merantau. Jadi kalau teman-teman yang belajar agama tidak merantau, berarti Anda sedang ittiba kepada Maliki. Kalau Anda belajarnya merantau dari UIJ, pindah ke Malang, berarti Anda ittibanya ke Hanafi. Lalu pertanyaan, bagaimana Syafi'i dan Hambali?
Nah, kita sambung pekan depan kuliah kita ini. Apakah mereka stay di tempat, ataukah merantau, ataukah seperti apa? Sampai ketemu pekan depan. Kita tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.